saya cek bareng cek terus nanti saya emang ya. Belum ada yang dinilai, punya saya mah. Barusan sebenarnya saya nilai. Barusan ya saya nilai. Coba nanti saya cek lagi ya. Siap. Nah, jadi tadi Mbak Lita sama Mbak Dede ya belum kelihatan nilainya ya. Nur Aisyah. Nur Aisyah nih. Itu yang Perkenalkan, nama saya Lita. nilai tugas 2 apa? Saya yang hanya tugas 2-nya saja nih. Aku dari tugas 1 malah nggak ada. Oh, itu Asia. Ini panas sekali ya. Allah. Panasnya. Oke. Sekarang ada yang sudah lihat modulnya sebelum saya mulai? Ada yang sudah lihat modul untuk media pertemuan kelima sebelum saya mulai? Mungkin ada yang sudah lirik modul 5. Iya, Miss, yang tentang media komunikasi. Yes. Oh, media komunikasi. Beneran lihat ininya atau kenapa? Ada media cetak. Terus ada media online gitu. Iya. Media online. Terus ada media penyiaran. Iya benar, penyiaran itu dibagi lagi ya, ada media daring, ada radio, ada TV. Ada televisi. Iya. Wah, ini Mbak siapa? Aduh, aku tuh kalau dari suara tuh susah. Dede Fitri, Miss. Oh, Mbak Dede Fitri. Sehat Mbak Dede? Alhamdulillah, Miss. Gimana Miss sendiri, sehat? Alhamdulillah sehat. Lancar kan Miss puasanya? Gak lancar sebenarnya. Ada yang ini aduh ya wes. Semangat. Siap, makasih Mbak Dede. Dari modul 5 ini kita bakal sebenarnya kita dulu absennya gimana ya? Saya yang Oke. Nah, modul kita hari ini membahas tentang media komunikasi. Bahasan kali ini tuh sangat menurut saya pribadi bahasan topik hari ini itu sangat Maaf Miss, suaranya kok kurang jelas ya? Kenapa? Suaranya kurang jelas, agak putus-putus gitu. Oh iya tah, coba saya. Soal ini masih kurang jelas. Oh, udah jelas, udah Miss. Oke, baik. Selamat datang buat yang baru bergabung. Punten ini masih ada satu yang Mbak Lita terdeteksi. Oke, coba saya perbuat lagi absennya. Selamat datang yang baru bergabung. Hari ini kita akan membahas tentang media komunikasi, dan bahasan kita kali ini sebenarnya sangat keseharian banget. Tapi di dalam media komunikasi sendiri
Kalau teman-teman kan lebih senior dari saya ya. Dulu pasti lebih berpengalaman lagi dengan yang namanya media yang di awal sekali itu sama media cetak ya, maksudnya surat kabar. Kalau sekarang kan surat kabar untuk di Indonesia masih ada nggak? Saya waktu saya pergi ke sini, saya kan pergi ke Taiwan itu 2018. Di Indonesia saya sudah nggak lihat lagi media cetak surat kabar gitu. Tapi teman-teman di Taiwan saya masih lihat media cetak. Teman-teman di Taiwan ketemu nggak media cetak? Orang kayak gitu di Taiwan? Ada, Miss. Ya kan? Ada, masih ada di Taiwan. Iya. Apalagi di Seven, di Family. Iya, iya. Tapi kalau di Indonesia saya pergi itu 2018. Itu sudah peralihan. Kompas sendiri sudah yang nggak sama sekali keluarin, mungkin untuk beberapa instansi ya kayak perpustakaan, jadi mereka hanya mencetak tidak lagi sebanyak sebelumnya, ribuan kalau dulu kan. Bahkan biaya cetak itu sudah tidak dikeluarkan lagi, sudah tergantikan sama iklan. Sementara itulah perbedaannya tiap negara ya. Sementara kalau di sini itu ya halo. Jadi itu awal. Jadi kita akan membahas 3 media komunikasi. Salah satunya adalah surat kabar, media cetak. Media cetak, salah satu dari media cetak itu adalah surat kabar, media penyiaran. Nah, di dalam media penyiaran ini ada radio, televisi, media daring atau online media. Nah, sebelum masuk ke kedua jenis media komunikasi ini, salah satu tokoh ya, pakar itu menyebutkan kalau media dan komunikasi itu memiliki karakternya apa, ada 5 karakter ya. Jadi media dan komunikasi itu sama-sama memiliki karakter waktu, ruang, keterhubungan, makna dan pengalaman. Lebih ini apa maksudnya, untuk lebih paham lagi kita lihat aja contohnya ya. Kita lihat contohnya. Tapi di antara 5 dimensi ini, di antara 5 konsep ini, ada yang nggak paham maknanya? Makna literal aja dulu. Paham ya, kalau waktu kan berhubungan dengan hari, bisa jam, bisa menit. Kalau ruang kan wilayah ya, maksudnya tempat, waktu, space, ruang, tempat, berhubungan dengan tempat, berhubungan dengan lokasi. Kalau keterhubungan itu artinya ada pihak, misalnya ya kan, ada peran antar peran di dalamnya. Kalau arti atau makna berarti media komunikasi itu ada value gitu, ada nilai, ada, tidak hanya sekedar menyampaikan pesan, tapi juga pesan ini diharapkan untuk memiliki kekuatan untuk mengubah perilaku. Kalau pengalaman, masa ini memberikan ajaran pengalaman baru gitu. Dari kita yang sama sekali belum pernah melihat, belum pernah merasakan, belum ada di benak kita sama sekali, tapi dengan media, katakanlah
melalui media cetak kita membaca surat kabar misalnya, atau bahkan media yang memiliki kekuatan penuh, televisi misalnya. Di sana menampilkan satu cara yang sama sekali kita belum pernah memiliki pengalaman tentang itu. Nah, di situ otomatis secara audiovisual kita merasa kayak belajar sendiri gitu. Dan ketika itu kita lihat terus menerus, periodik, harian, nah itu akan lambat laun kita akan merasa, oh nanti coba sampai akhirnya itu sendiri memberikan pengalaman kita melakukannya gitu. Kita lihat contohnya ya. Ini kelihatan nggak sama teman-teman slide-nya? Kelihatan, Miss. Kok tadi awalnya pada semangat, sekarang udah ini lagi sih, kendor lagi. Enggak, barusan pakai laptop nggak kelihatan layarnya. Saya sekarang ganti pakai HP, Miss. Oh. Suaranya jelas sekarang. Oh, oke. Siap. Jadi kita akan lihat contoh, kalau misalnya nggak kelihatan, monggo silakan ini. Jadi ini contoh yang tentang selesai. Jadi nanti teman-teman bisa menerka ya, waktu yang saya maksud itu seperti apa ya. Jadi ini contoh pesannya. Lagi ngapain, Ju? Ucup, kamu ngapain sih? Bawa kardus kosong terus? Lagi bergaya. Lagi bawa oleh-oleh buat nenek. Aku rindu sama Ama. Tapi kalau kita pulang gak bawa oleh-oleh, ketahuan kita sedang susah. Nanti Ama malah sedih. Ramadan itu penuh berkah. Kita jangan berhenti ikhtiar. Bu, kita lebaran ke rumah nenek kan? Iya, doain ya. Ayah sedang mengumpulkan uang untuk oleh-oleh nenek. Foto ya, Pak. Udah paling murah, Pak. Diskon, Pak. Pak. Maaf ya, Mak. Mungkin Bu yang nggak bisa pulang. Bersyukurlah mereka yang masih mempunyai orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Seandainya saya masih punya ibu. Oh iya, ini foto ibu saya. Bisa diperbaiki? Alhamdulillah. Bisa, Pak. Halo, Miss. Nggak, kirain punya saya ini lagi nggak ada suaranya. Oh, gambarnya nggak kelihatan kah? Slide-nya kelihatan. Oke. Nggak, ini contoh dari media komunikasi, media komunikasi? Ya, media komunikasi, tapi contoh yang dia dimensi timing. Jadi kita setel dulu, terus nanti kita akan bahas analisisnya gitu. Jadi ada yang nggak kelihatan kah? Jangan Ini ada masih yang terharu ya. Kenapa? Yang media komunikasi itu bukan, Miss, slide-nya. Ada Iya. waktu, ada ruang itu. Iya, iya. Slide-nya itu yang ini. Sekarang kita ngomongin slide yang bagian kedua. Bagian kedua nih. Ini. Jadi menurut salah satu tokoh kan, Morris. Nah, di situ dia menyinggung media komunikasi itu memiliki 5 karakteristik. Jadi ketika media komunikasi itu ada, artinya dia akan terikat oleh waktu, dan waktu di sini maksudnya adalah pasti berhubungan, entah itu hari, entah itu jam, entah itu mingguan, entah itu tahunan, bulanan. Kalau ruang itu akan berhubungan dengan lokasi, tempat, wilayah. Sementara kalau keterhubungan tadi, seperti yang saya sebutkan, juga ada pihak-pihak di dalamnya, ada peran-peran di dalamnya.
Kalau arti dan makna, artinya media komunikasi ini diciptakan tidak hanya sampai pada penyampaian pesan, tapi juga memiliki tujuan bagaimana sih pesan-pesan ini memiliki nilai-nilai yang nantinya akan mengubah perilaku. Nah, untuk yang dimensi pengalaman, pesan yang diciptakan di dalam media komunikasi ini memberikan satu satu gambaran, satu bisa tindakan, bisa aktivitas yang sama sekali belum pernah dirasakan sebelumnya oleh masyarakat. Nah, nanti untuk lebih jelas lagi saya akan putar contohnya masing-masing ini. Yang pertama ini contohnya ini banget, relate banget. Jadi mungkin ada yang grup kayak masuk banget, jadi punten. Jadi banyak yang udah di contoh pertama ini kan baru setengah, punten saya stop dulu. Ada yang belum balik selama 3 tahun atau semuanya rata-rata belum balik. Halo? Ya, Miss. Sekarang kan nggak bisa cuti, belum bisa cuti, Miss. Iya, Mbaknya berapa lama udah di Taiwan? Saya kan kemarin pas itu cuti. Untungnya sebelum pandemi itu aku udah cuti, Miss. Oh, udah balik ya. Jadi punten ya kalau ini udah 2 tahun ini nggak bisa. Oh, tadinya tahun ini kan mau cuti lagi, nggak bisa. Iya. Jadi punten ya, saya putar lagi. Kalau ada yang membuat ngerasa keinget keluarga, punten mohon maaf ya. Ini saya putar lagi ya. Iya. Maaf ya, Mak. Buyung belum bisa bawa oleh-oleh. Usaha sedang susah. Ucup cuma bisa buka dus kosong, Mak. Kalau memang sedang susah, kenapa memaksakan diri untuk pulang? Buyung rindu sama Emak. Perasaan rindumu itu oleh-oleh terbaik buat emak. Tak semua orang tua dirindukan anaknya. Banyak orang tua kesepian justru ketika anaknya sudah berhasil. Emak bahagia. Buyung mau pulang buat emak. Oke. Kira-kira ketika kita lihat iklan itu, apa kaitannya dengan waktu? Miss, videonya nggak keluar. Oh, bener kah? Iya, makanya dari tadi aku nunggu ya, kirain itu masih dalam proses. Oh, aduh. Ini saya coba lagi ya. Tapi kalau slide ini kelihatan? Kelihatan slide-nya. Oke, berarti Tapi saya lupa. videonya kan. Saya lupa menambahkan. Nah, ini udah kelihatan. Udah kelihatan. Nah, oke, saya main setengah aja ya. Jadi kita bahas tentang waktu, nanti tolong teman-teman, nanti saya minta pendapatnya. Selamat pagi. Lagi ngapain, Cuk? Ucup, kamu ngapain Tapi nggak ada sih? suaranya Bawa ya, Miss. kosong terus. Nggak ada suara? Kurang kenceng Iya. suaranya.
Lagi bergaya, lagi bawa oleh-oleh buat. Udah masuk belum suaranya? Nggak ada, Miss. Nggak ada suaranya, Miss. Iya. Oh. Buat nenek. Minggu kemarin juga, Miss, itu ada yang mau sharing YouTube kayak gini ya, nggak kedengaran suaranya. Oh, jadi yang saya saya ambil contoh dari YouTube juga nggak kedengeran suaranya. Iya, nggak kedengaran gitu. Berarti ini bisa jadi apa? Nanti saya bisa laporin biar masukan juga buat institusi ya. Pihak UT. Soalnya sayang sekali kalau misalnya ada contoh, kita akan banyak membahas contoh-contoh ya. Dan itu sayang sekali kalau nggak ada suaranya, nggak sampai pesannya. Sedih. Iya. Oke lah, kita putar. Jadi teman-teman punten ngelihat gambar dulu lah ya. Lihat gambar dulu. Ya, Miss. Nanti dianalisis apa sih kaitannya dengan waktu gitu ya. Aku rindu sama Ama. Tapi kalau kita pulang nggak bawa oleh-oleh, ketahuan kita sedang susah. Nanti Ama malah sedih. Ramadan itu penuh berkah. Kita jangan berhenti ikhtiar. Bu, kita lebaran ke rumah nenek kan? Iya, doain ya. Ayah sedang mengumpulkan uang untuk oleh-oleh nenek. Foto ya, Pak. Udah paling murah, Pak. Diskon, Pak. Pak. Maaf ya, Mak. Mungkin Bu yang nggak bisa pulang. Salesnya nggak berubah, Miss. Bersyukurlah. Nggak berubah? Ya. Kayak aku malah nggak kelihatan slide-nya. Iya, yang ada nama-nama doang. Iya. Iya, Miss, di aku juga nggak ada apa-apa. Nah, ini ada. Aduh, Mbak, kalau misalnya nggak ada, punten kabarin aku langsung ya. Aku suka lupa nuker layarnya. Punten ya. Oh iya. Sekarang kelihatan. Kelihatan. Aduh, punten. Selamat pagi. Lagi ngapain, Cuk? Ucup kamu. Iya benar, suaranya nggak ada. Ini nanti saya sampaikan ke UT ya. Soalnya yang kemarin juga waktu saya putar dari YouTube juga nggak kedengeran kan ya. Ini udah saya coba. Miss-nya pakai headset apa nggak sih, Miss? Enggak, saya nggak pakai headset. Apakah harus pakai headset ya? Enggak, harusnya kalau nggak pakai headset kan bukannya malah kita ya. Kurang tahu juga sih. Oke. Ya, kalau enggak saya coba pakai headset ya. Oke, nanti ini saya udah pakai headset ini, apa masih enggak? Kamu ngapain sih? Bawa kardus kosong terus? Lagi bergaya, lagi bawa oleh-oleh buat nenek. Sama aja, Miss, nggak Aku kedengaran. rindu sama Ama. Coba saya Kita letakkan. pulang nggak bawa oleh-oleh, ketahuan kita sedang susah. Nanti Ama malah sedih. Ramadan itu penuh berkah. Kita jangan berhenti ikhtiar. Bu, kita lebaran ke rumah nenek kan? Iya, doain ya. Ayah sedang mengumpulkan uang untuk oleh-oleh nenek. Foto ya, Pak. Udah paling murah, Pak. Diskon, Pak. Pak. Maaf ya, Mak.
mungkin Buyun nggak bisa pulang. Saya stop sampai di sini ya. Kira-kira kenapa ini bisa jadi contoh untuk media komunikasi dimensi waktu? Apakah iklan ini akan muncul kalau di luar bulan Ramadan? Sepertinya gitu ya, Miss. Sepertinya iklannya muncul itu pada saat sebelum Lebaran. Nah, kira-kira kalau sebelum Lebaran berarti apa relasinya dengan waktu? Berarti kan tidak tiap saat kan ya? Artinya media komunikasi itu dia terikat pada waktu. Jadi ada beberapa pesan di media komunikasi yang dia hanya tampil mingguan, yang dia hanya tampil bulanan, yang dia hanya tampil pada event, pada perayaan tertentu. Ini Miss, berarti iklan ini hanya tampil pada saat bulan Ramadan seperti kayak gitu, Miss, sebelum Lebaran. Iya, benar. Jadi, momentumnya gitu ya, Miss ya. Kenapa? Ya, makanya tampilnya karena momentumnya pas Ramadan aja gitu. Ya, benar sekali. Jadi maksudnya media komunikasi yang terikat oleh waktu itu artinya pesannya itu dia akan terikat pada waktu-waktu, bisa jadi reguler tiap muncul terus, tapi bisa jadi dia hanya muncul pada waktu-waktu tertentu, kayak misalnya iklan sirup ya kan ya. Biasanya kan sirup-sirup marjan dia ada tema Ramadan. Iya. Ramadan, iya. Ada iklan yang pesan-pesan di media komunikasi lain yang teman-teman bisa sebutkan yang juga berkaitan dengan waktu misalnya. Iklan Piala Dunia, Miss. Nah, ini Mbak Lita bukan? Benar. Betul. Suaranya khas sekali. Mbak Lita, Mbak Nur, Mbak Dede tadi. Suaranya udah saya ingat. Mudah-mudahan nggak lupa lagi. Iya. Iya. Orang jangan Miss, nanti bahaya. Insya Allah enggak. Nah, Piala Dunia munculnya hanya pas Piala Dunia aja kan ya. Jadi ada nggak kita lihat sekarang iklan Piala Dunia di TV? Belum. Nggak ada, Miss. Belum wayahnya. Nah. Belum waktunya. Di YouTube juga kan nggak ada iklan tentang Piala Dunia kan. Nah, artinya itu. Jadi maksud dari waktu di media komunikasi adalah pesannya itu muncul sesuai isi pesannya itu apa, dan itu akan based on pada waktunya gitu. Kalau misalnya dia isi pesannya adalah tentang Piala Dunia, maka waktunya dia akan muncul hanya pada Piala Dunia saja. Kalau pesannya adalah tentang Kartini, Hari Kartini misalnya kan, maka dia akan muncul pada seminggu sebelum Kartini dan seminggu setelah Kartini gitu kan. Hari Anak Nasional biasanya juga muncul seminggu sebelum Hari Anak Nasional dan seminggu setelah Hari Anak Nasional gitu kan. Jadi iklan-iklan pesan-pesan ini tuh terikat pada waktunya gitu. Ada yang dia bisa jadi sepanjang masa, ada yang dia hanya muncul pada waktu-waktu tertentu gitu. Nah, kalau ruang, konsep ruang udah pada ini kan paham ya. Nah, ini kita akan analisis, tapi ya sayang sekali nggak ada suaranya. Sayang banget. The Serenity. Ini kelihatan kah? Ada video lagi saya mainin. Muncul kah videonya? Belum, Miss. Nggak ada, Miss. Oke, berarti saya belum pindahkan lagi
Nah, ini muncul? Muncul. Oke. Merging with the ocean. Title-nya juga bahasa Inggris, punten ya. Aduh. Inggris. Venturing. Kenapa Mbak? Mbak Rita? Nggak bisa bahasa Inggris, Miss. Jadi ini saya ceritain dulu singkat. Jadi ini iklannya tentang Wonderful Indonesia, tempat-tempat wisata di Indonesia yang jadi ikonik buat wisata internasional, gitu ya. Jadi dia meng-highlight fokusnya pada lokasi-lokasi atau budaya-budaya yang jadi ikonik untuk menarik perhatiannya wisatawan dunia. Something new. And we call it the endless journey. Now the journey starts here. Feel the ambience. Meeting new people to be a part of yourself. So many stories to tell. Stories about the past. And capture new things to make your own memories. Oke, saya stop di sini. Pernah lihat tidak iklan ini ada di media-media luar ruangan di Taiwan? Pernah tidak melihat iklan yang tadi yang saya putar itu ada di media luar ruang Taiwan? Katakanlah misalnya di video-video di baliho-baliho pinggir jalan di Taiwan. Kalau di Taiwan jarang ya. Kenapa? Tapi kalau Biasanya di airport, Bu. kalau di Paris kan pernah, Miss, yang diikutin Wonderful Indonesia. Nah, iya. Kayak ada bisnisnya juga kan. Jadi apa kaitannya dengan dimensi ruang? Iklan ini kan isinya tentang Indonesia saja ya kan? Berarti sesuai dengan negara atau wilayah tertentu gitu ya, Miss? Nah, iya benar sekali. Jadi iklan ini cakupannya, pesannya itu ya sesuai dengan, jadi ketika dia hanya berbicara tentang satu negara, ketika negara itu tidak, kalau Wonderful Indonesia kan dia harus punya, ini kan bentuknya iklan ya, harus punya kerjasama dengan negara-negara tertentu gitu kan, untuk menampilkan iklan ini di negaranya kan. Kalau tidak, iklan ini hanya tampil untuk di di Indonesia sendiri gitu kan, kalau tidak ada kerjasama seperti itu. Nah, kenapa? Karena iklan ini mengeksplor Indonesia saja gitu kan ya. Kalau tidak punya kerjasama dengan negara luar, dia tidak akan tampil gitu iklan ini, tidak akan diputar gitu kan, karena isinya ya tentang Indonesia saja. Apa keuntungannya orang luar gitu loh kalau kita tidak bayar biaya iklan gitu kan, untuk melihat Indonesia gitu kan. Yang ada adalah mereka akan keluar biaya gitu kan ketika iklan ini ditampilkan serta-merta tanpa biaya iklan gitu kan. Nah, jadi relasinya dengan dimensi dengan konsep ruang itu adalah, pesannya itu yang ditampilkan adalah berdasarkan pada lokasi wilayah tertentu, terikat dengan lokasi tertentu, bisa jadi ya Mbak, boleh? Kenapa? Enggak, Miss, maaf, Miss.
belum saatnya maaf-maafan balita. Sama-sama dimaafkan. Nah jadi kenapa? Oke, kita lanjut ya. Jadi ruang itu berhubungan dengan ketika hanya Indonesia saja, berarti dia akan tampilnya di Indonesia gitu. Apalagi ya contohnya? Ada contoh lain kira-kira dari teman-teman tentang pesan yang terikat oleh ruang? Atau kita lanjut ke keterhubungan. Bukanlah hal yang mudah untuk menjalani perawatan COVID. Ini kelihatan ya? 19. Harus kelihatan, Miss. menjalani isolasi selama ini. Tidak ada yang menjenguk. Hingga berbagai kegiatan yang menjadi sangat terbatas. Meski begitu, perlu kita sadari COVID-19 bukanlah akhir dari segalanya. Dengan penanganan yang cepat dan tepat, Corona bisa diatasi. Melalui program pendampingan dokter pribadi, Kami akan selalu ada, kapanpun dan dimanapun. untuk mendampingi dan memberikan bimbingan medis di setiap langkah pemulihanmu. Bersama kita melawan COVID-19. Bersama kita lawan COVID-19. Ingat, Kamu tidak sendiri, kami ada di sini. Oke. Ada yang bisa menganalisa? Maksudnya media komunikasi itu terikat dengan keterhubungan. Jadi tadi ada pesan yang disampaikan oleh para dokter ya kan, untuk penderita COVID, pasien-pasien COVID ya kan. Jadi di sini ya artinya adalah ketika pesan itu dibuat ya, siapa sih yang membuat pesan itu gitu? Untuk apa sih pesan itu dibuat? Jadi ada komunikasi antara pembuat pesan dengan halayak ya. Jadi kan harapannya setelah pesan ini dibuat, jadi halayak itu bisa lebih responsif lagi, lebih berani lagi, lebih terbuka lagi untuk melaporkan gitu kan, melaporkan kalaupun dia terkena positif COVID misalnya. Jadi diharapkan orang-orang ini nanti bisa menghubungi dokter walaupun misalnya sudah pergi ke rumah sakit tidak mendapatkan akses misalkan terlalu banyak. Nah, tidak perlu khawatir karena bisa mengakses dokter itu lewat ada beberapa pilihan misalnya, ya kan? Nah, seperti yang diiklankan ini kayak gitu kan. Jadi maksudnya ketergantungan tuh di situ ya, ada interaksi akhirnya oleh si pembuat iklan dan halayak. Jadi di sana pesan yang disampaikan di dalam media komunikasi itu nanti akan continue melalui hubungan yang dibangun antara pembuat pesan dan juga halayaknya. Dan juga apa-apa yang disampaikan di dalam media komunikasi itu bisa bisa mengubah perilaku halayaknya. Kayak tadi kan selain tadi kan ada pesannya adalah mengikuti prokes ya kan, protokol kesehatannya. Setelah mengikuti protokol kesehatannya, walaupun nanti positif nih COVID, tenang saja, kita siap gitu kan, dokter-dokternya akan siap untuk mendampingi pasien-pasiennya tanpa ada biaya sama sekali gitu kan. Nah,
Itu maksud dari poin keterhubungan ya. Jadi tidak seperti pada pesan-pesan sebelumnya, ya pesan itu disampaikan ya sudah gitu. Tidak ada kontinuitas setelah pesan itu diputar. Sementara kalau yang keterhubungan itu diharapkan akan ada komunikasi lebih lanjut setelah ini disampaikan. Oh, nanti berarti khalayak yang menjadi target ini bisa menghubungi dokter-dokter setempat gitu dengan biasanya kan nanti di akhir ada disertakan kontak ke online layanan online ya kan, atau misalnya ada kontak-kontak lain yang bisa diakses oleh masyarakat gitu kan. Itu maksudnya keterhubungan ya teman-teman. Nah, kalau misalnya arti dan makna seperti yang saya ungkapkan tadi, pesan itu tidak hanya serta-merta berisi media komunikasi itu tidak hanya serta-merta berisi pesan, tapi gimana pesan ini akhirnya memiliki nilai dan mengubah perilaku gitu. Kita lihat contohnya. Dan lagi-lagi punten harus sabar karena nggak ada suaranya ya. Nggak masuk, suaranya ada tapi nggak masuk dia ya, nggak masuk ke teman-teman. Ini kelihatan kan ya? Kelihatan, Miss. Ih, ขอไฟหน่อยขอไฟหน่อยขอยืมไฟแช็กหน่อย ดูดเองจริงๆเหรอ ไม่ให้ฮะจ่าเลย ดูดไม่ดีนะเลิกดูดได้นะมันมียาฆ่าแมลงอยู่ในใบบุหรี่ด้วยนะดูดแล้วหน้าแก่นะ สูบบุหรี่เดี๋ยวก็ตายเร็วไม่อยากอยู่เล่นนานๆอ่ะ มันไม่ดีรู้เปล่าสูบแล้วเป็นทั้งมะเร็งปอดโรคโป่งพองเส้นเลือดในสมองแตก ไม่ดีแล้วพี่ดูดทำไมล่ะคะ Nah, di sini teman-teman ada pesan loh. Pesannya adalah ternyata ya kan, semua orang-orang dewasa di sini bukannya tidak tahu bahaya dari rokok gitu kan. Tapi ketika anak-anak kecil ini ya kan menirukan apa yang dilakukan oleh orang-orang dewasa ini, mereka juga minta rokok, minta api untuk merokok gitu kan. Setelah diungkapkan, nanti kamu rokok itu nggak bagus, rokok itu bisa menyebabkan kematian, rokok itu bisa menyebabkan penyakit paru-paru dan lain sebagainya. Artinya kan yang merokok ini tahu gitu kan bahayanya rokok, tapi mereka tetap melakukannya. Cuma ketika mereka melihat ada anak-anak yang mau merokok, mereka akan sampaikan itu kan. Nah, disitulah sebenarnya nilai-nilai yang dimaksud nilai-nilai yang dimaksud dari konsep makna arti. Jadi pesan iklan ini tidak hanya menyampaikan informasi saja, tidak hanya mengedukasi saja, tapi diharapkan pesan yang disampaikan ini memiliki nilai-nilai yang nantinya akan mengubah perilakunya
halayak itu kan. Jadi apa harapannya dari iklan ini? Mereka yang menerima kertas ya tidak hanya lagi membaca ya kan. Ada satu hal yang menarik, tidak ada yang kebanyakan dari mereka tidak membuang kertasnya ya kan. Artinya mereka terima itu dan ada niat mereka untuk berubah gitu kan. Itulah yang menjadi nilai makna dari konsep ini gitu. Gitu ya. Jadi maksudnya makna itu adalah itu tadi ya. Gimana pesan itu bisa mentransformasikan nilai-nilai tertentu dan akhirnya nilai-nilai ini bisa mengubah perilakunya masyarakat atau khalayak. Nah, lalu bagaimana dengan pengalaman? Tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pesan dari media komunikasi ini memberikan satu nuansa baru, baik itu kegiatan, baik itu ide-ide, gagasan yang sama sekali sebelumnya belum pernah dirasakan oleh khalayak. Ya kan? Nah, di sini kita akan lihat contohnya. Bulan puasa ini aku pertama kali kerja. Baca berita Line Today dulu biar update. Kantornya bener kan di sini? Semuanya, ada anggota baru hari ini. Halo, nama saya Lina. Bismillah, giliran aku nih. Selamat pagi semuanya. Nama saya Denny, mohon bantuannya ya. Kok gitu deh? Yang lain pada ngerjain apa ya? Kayaknya aku sendiri yang kerjaannya nggak jelas gini. Loh, ternyata semua kerja pakai Line ya? Wih, canggih juga tuh. Aku coba login pakai Line for PC. Pantesan tadi semua pada tukeran ID sama Lina. Waktunya meeting. Apa tuh tadi? MOM. Kok ngeliatin kayak gitu? Cantik, pinter lagi di cewek. Tapi kok judes? Simpen dulu deh di note biar gak lupa. Baru hari pertama, tapi Pak Manajer udah ngasih tugas keluar. Semangat! Kerjaan pertama harus perfect dong. Misi pertama, pesen bunga buat acara kantor. Selanjutnya, ke percetakan. Tinggal kasih filenya. Loh, waduh, nggak ada juga. Gawat, gimana nih? Coba minta tolong Lina di kantor. Alhamdulillah. Selamat deh aku. Untung ada Lina. Wajahnya manis, penolong. Beliin takjil deh buat dia. Foto dulu. Kirim ke Lina. Lah, salah kirim. Ini grup chat kantor. Ya udah, sekalian grup call aja deh biar jelas. Udah terlanjur, ya udah beliin aja buat sekantor. Alhamdulillah bisa bikin orang seneng. Buka bareng deh. Hari pertama kerja, begini ya rasanya. Oke, jadi ini tentang feature Line ya.
tentang chat, social chat Line, yang ternyata Line itu biasanya kan social chat itu kita cuma pakai untuk komunikasi saja ya kan. Tapi di sini yang di highlight, yang disampaikan adalah Line itu lebih dari sekedar chat, social chat aja, lebih dari sekedar untuk berkomunikasi satu orang ke satu orang. Karena umumnya kita menggunakan chat itu ya, kita cuma gunakan untuk hubungin teman. Setelah itu sudah tidak dipakai untuk kegiatan selain chat untuk hubungin teman atau keluarga gitu kan. Nah di sini ada pengalaman yang diberikan oleh Line. Oke. Line itu juga bisa loh dipakai untuk kerja gitu kan. Tadi ada beberapa feature yang diperlihatkan, misalnya simpan di Dex, ada juga bisa calling untuk meeting bareng ya kan, sekaligus menelpon untuk banyak orang gitu kan. Udah gitu juga bisa kirim file dalam bentuk apapun, PDF, JPEG, bisa juga untuk edit foto di Line itu ya kan. Jadi harapannya nanti khalayak itu bisa menggunakan Line untuk pekerjaan mereka gitu kan. Jadi saat mereka bekerja, mereka pun juga menggunakan Line, tidak hanya untuk menghubungi relasi saja, tidak hanya menghubungi teman dan keluarga saja, tapi mereka Line juga berharap gimana sih caranya biar Line itu bisa masuk ke ranah lebih sehari-hari lagi, lebih banyak lagi untuk khalayak gitu kan. Jadi di situ ya konsep dari pengalaman yang disampaikan oleh Mores gitu. Dari sini ada pertanyaan teman-teman. Atau ada pendapat lain, atau ada ide-ide lain. Monggo silakan disampaikan. Ini semua hadir ya hari ini? 92. Adakah pandangan lain teman-teman, atau ada sanggahan, atau ada tambahan ide lain dari contoh-contoh yang sudah kita bahas? Bu, kira-kira ada nggak yang contoh yang nggak bisa ngasih gambaran? Itu kan ada yang tentang ruang, ada yang tentang dimensi waktu. Tapi yang gunain dua itu, sekaligus dua gitu Bu. Bisa ada. Jadi contohnya apa? Misalnya ini tadi ya, kayak waktu dan ruang gitu kan. Nah, tadi kita ambil aja contoh misalnya iklan yang pertama sekali ya kan. Iklan pertama sekali itu kan pakai bahasa Indonesia kan ya. Mungkin nggak iklan yang pertama itu muncul di negara selain Indonesia? Katakanlah di Brunei misalnya. Mungkin ya, karena masih pakai bahasa Melayu. Tapi kalau misalnya sudah, mungkin nggak kira-kira iklan ini tuh akan ada di negara yang tidak serumpun lagi bahasanya. Itu satu ya. Jadi yang iklan yang contoh iklan yang pertama ini, dia sebenarnya sudah juga masuk ke ruang. Kenapa? Karena iklan ini
dia memperlihatkan gimana suasana Lebaran Ramadan di Indonesia secara general ya. Lebih spesifik lagi adalah di Riau gitu kan. Nah, di situ pesannya adalah ruangnya adalah dia ya hanya menampilkan apa sih pengalaman yang ada di Riau untuk Ramadan gitu kan. Orang pada baliknya karena pengen ngumpul sama keluarga, dan sebenarnya sih umumnya Indonesia seperti itu kan. Nah, karena ini memakai bahasa Indonesia kan tidak mungkin iklan ini akan tampil di negara selain Indonesia atau negara-negara yang bukan memakai bahasa Melayu. Nah, itu kenapa iklan ini sudah masuk sebenarnya 2 gitu. Nah, kita lihat lagi tadi ada iklan keterhubungan yang dengan dokter itu kan. Atau misalnya iklan yang mana tadi ya? Karena ini rata-rata pakai Indonesia kan, nggak mungkin gitu kan iklan ini ditayangkan selain di negara yang kayak negara luar negeri misalnya. Katakanlah Line kan dia sudah ya hampir internasional memakai Line kan. Kalau di Indonesia kan mostly kita pakai WhatsApp ya kan. Di Taiwan saya tadinya itu tidak memakai chat. Saya punya chat, saya install, tapi mostly saya kalau lagi di Indonesia itu memakainya WhatsApp, jadi jarang sekali pakai Line. Di Taiwan malah kebanyakan pakai Line. Kira-kira iklan yang poin kelima ini ada kemungkinan tidak sampai di Taiwan? Tidak kan? Nah, kenapa? Karena selain dia menyampaikan konsep tentang pengalaman, dia juga di dalamnya sudah terkait oleh konsep ruang. Kenapa? Karena di dalamnya itu pesannya adalah situasi dan kondisi pekerjaan di Indonesia gitu kan, saat Ramadan gitu kan. Dan di situ karena juga dia memakai bahasa Indonesia ya, karena maunya kan ditayangkan kan hanya se-Indonesia. Nah, hanya ditayangkan se-Indonesia ya kan, terikat oleh ruang kan. Jadi dia memakai 2 konsep sekaligus, satu pengalaman dan juga satunya ruang gitu. Ada pertanyaan lagi selain pertanyaan Mas Kevin, atau Mas Kevin ada pendapat lain Mas kira-kira? Tidak, Bu, begitu dulu. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Nah, berikutnya ini kita sudah masuk pembahasan tentang medianya ya. Jadi media komunikasi itu salah satunya adalah media cetak. Di dalam media cetak ini banyak ya macamnya. Ada koran, ada tabloid, ada majalah, ada buku. Nah, apa sih media cetak itu sendiri? Ya jelas media cetak itu dia menggunakan satu bentuk kertas, bisa yang di dalamnya itu nanti ada huruf-huruf, cetakan huruf-huruf, boleh gambar, boleh huruf, dan selain gambar dan huruf itu tidak ada ya. Jadi tidak ada tidak ada elemen suaranya, jadi hanya visual saja gitu kan. Aduh, sayang sekali nih, banyak banget contohnya tapi nggak jadi sayang banget karena tidak sampai suaranya. Bobo yang selalu riang gembira mengajak kita semua tamasya ke air penuh warna.
majalah Bobo. Di sini teman-teman masih merasakan adanya majalah Bobo nggak sih? Atau jangan-jangan udah nggak ada lagi Bobo waktu teman-teman lahir? Masih sempat lihat majalah Bobo nggak? Dulu masih kecil, orang udah enggak. Berarti sempat sempat. Dulu sempat Miss. Paling suka majalah Bobo. Iya. Nah, itu salah satu contoh dari media cetak ya. Biasanya majalah Bobo itu juga dia akan ada bonus. Saya dulu pernah dapat bibit bayam di dalam majalah Bobo. Saya seneng banget dapat bibit bayam ditanam gitu kan. Padahal bibit bayam sebenarnya nggak sulit untuk didapatkan. Itulah anak-anak ya sebenarnya. Pembelajarannya itu tidak hanya lewat visual saja, tapi kalau bisa dipegang, bisa memberikan pengalaman, bisa dirasakan langsung gitu kan. Anak-anak suka sekali gitu. Dan karakteristik media cetak ya yang ada hanyalah visual ya kan, tidak ada suara. Kecuali kalau media digital sekarang kan ya, sekarang kan pada migrasi kan media-media cetaknya, jadi ada bentuk online. Jadi bentuk online-nya itu seperti apa? Contohnya, kita lihat. Nah ini dia. Ini contoh dari media online Kompas ya. Sekarang itu kan di Indonesia jarang sekali, atau saya sendiri jujur 2018 itu saya udah nggak ngeliat lagi koran ya kan. Dulu bentuk koran itu kan panjang lebar gitu kan, dilipat-lipat, ada halamannya sampai 32 atau lebih gitu kan. Tiap halaman itu lembar-lembarnya itu punya topik masing-masing. Ada yang tentang internasional, isinya nanti ya tentang bisa jadi bola, bisa jadi kejadian-kejadian di luar negeri. Ada yang isinya di halamannya hanya membahas tentang segmen olahraga, ada yang segmen lokal, hanya metropolitan saja gitu kan. Jadi hanya mengisikan tentang berita-berita yang ada di ibu kota misalnya. Terus ada juga halaman yang dia isinya adalah feature kan artinya produk berita yang dia menggunakan bahasanya lebih Kenapa? Slide-nya kosong. Slide-nya kosong. Oke, ini kelihatan kan? Nggak kelihatan nih slide-nya. Oke, baik. Ini kayaknya saya karena nggak sahur jadi suka lupa mengganti channelnya. Punten ya. Aduh, ini karena nggak sempet sahur ini kayaknya, kelewatan sahur ini. Jadi tadi sampai mana ya? Bukan, saya lupa. Oh ini, jadi ada perbedaan ya teman-teman. Surat kabar dulu yang konvensional. Maaf guys, kayak ada gerumu udara kayak gitu ya. Kresek-kresek gitu. Iya benar. Saya pikir malah dari ada teman-teman yang ini, ada yang mic-nya on, terus ada yang. Nah sekarang gimana? Sekarang udah nggak ada. Oke. Jadi kalau dulu kan kita punya
koran itu lebih lebar sekali. Bahkan waktu saya coba untuk buka itu enggak, saking lebarnya. Kalau saya baca koran itu nggak bisa saya buka pakai dua tangan, jadi saya harus pakai meja untuk baca koran. Dilipat dulu jadi kecil, terus baru baca. Misalnya hanya kolom tertentu saja, juga tidak semua dibaca gitu. Kebanyakan juga saya bacanya paling iklan-iklan yang menarik gitu kan, atau ada tajuk rencana, atau kolom, atau berita yang keterikatan proximity-nya itu dekat sekali sama saya, dan saya rasa juga teman-teman punya pengalaman yang kurang lebih sama ya kan ketika melihat koran. Tapi sekarang di Indonesia kan udah jarang banget melihat koran ya kan. Yang ada adalah bentuknya itu seperti ini. Seperti ini ya. Ini tuh Kompas harian. Ini terlihat kan? Terlihat, Miss. Nah, ini contoh dari koran Kompas ya, yang migrasi dari bentuk cetak ke bentuk online. Ada perubahan tidak? Kira-kira kalau kita lihat ini news ya kan? Dicetak kan ada nggak news? Ada ya. Ini berita biasanya ada di kolom di lembar pertama. Terus dia ada topik-topiknya juga ada. Nah, di sini percaya atau enggak, saya tuh nggak ngeliatin tajuk rencana. Biasanya kan di koran itu ada tajuk rencana ya. Kolom oke ada. Tajuk rencana yang tidak saya lihat. Kita lihat scroll ke bawah ya. Nah ini berita-berita dari contoh-contoh berita dari media online. Sama saja sebenarnya dengan dengan cetak, tapi dia lebih interaktif lagi. Dan juga kalau koran kan mostly hitam putih ya kan, hanya berita-berita tertentu yang dia nanti ada warna, dan juga warnanya tuh nggak hidup-hidup banget. Karena apa? Karena cetak tadi kan. Kualitas warnanya tuh nggak seperti foto aslinya gitu kan. Apalagi kalau misalnya printannya nggak sebagus kualitas printnya tidak baik gitu kan. Jadi ketika kita ngelihat gambar pasti ada reduksi gitu, ada yang berbeda gitu. Beda halnya ketika kita lihat media online ya, versi online-nya gitu kan. Dan ini gampang sekali mau dibaca gitu. Sama aja, kurang lebih sama dengan media cetak untuk fitur-fiturnya. Berita terkini di halaman pertama koran kan biasanya juga ada berita terkini. Nah di sini lebih compact lagi ya, lebih compact itu lebih padat sebenarnya dibanding koran. Tapi dia tidak semuanya dimunculkan gitu kayak gini kan, hanya headline-nya saja. Terus ketika kita ketika ini menarik untuk dibaca, kita tinggal klik gitu kan, klik saja kayak gini misalnya, kita klik terus kita tinggal lihat tab selanjutnya. Nah. Tapi kalau koran itu di halaman berapa kita buka ya beritanya sudah ada di situ gitu kan. Dia tidak hanya lagi bentuk headline. Paling kalau misalnya beritanya panjang, dia akan ada informasi bersambung di halaman sekian, kolom sekian gitu kan. Jadi kita akan mencari, kita buka lagi. Kalau saya pribadi kalau sudah kayak gitu, biasanya jarang sekali saya membaca di halaman berikutnya. Kalau sangat menarik baru saya akan buka lagi di halaman berikutnya gitu kan. Tapi kalau misalnya online gampang sekali kan, karena ini hanya bentuknya headline saja yang ditampilkan ya kan. Tinggal aja kita klik satu, nah dia sudah akan menampilkan keseluruhan dari berita itu. Gitu. Bahkan komplit lagi gitu loh, compact lagi, ada infografisnya ya kan. Jadi vaksin tahap 1 udah berapa. Nah kalau koran itu tidak sedetail ini teman-teman. Kalau ada
nggak ada ya contoh koran. Saya tadi udah mencari sebenarnya contoh koran gitu, udah enggak. Contoh koran Kompas. Oh, ada, ini dia. Nah, kita bandingkan ya. Nah, yang sebelah sini itu koran online, yang sebelah sini versi cetak ya, Mas. Ya, rekan teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau koran itu satu berita sudah tampil hampir setengahnya di halamannya. Ya, kayak gini kan. Status BW di tangan presiden. Udah, satu ini iklannya. Tapi dia belum selesai. Nah, nanti di sini nih. Ini kita bisa perbesar nggak ya? Nah, ini bagian ini pasti informasi tentang di halaman berapa kita bisa ngelihat continue dari berita ini gitu kan. Sementara kalau online dia hanya isinya headline gitu, judul-judul berita gitu kan. Hanya judul berita, bahkan caption saja tidak ada gitu. Judul berita dan kolomnya gitu kan. Ini ada di halaman Money, kalau misalnya mau buka halaman Money akan ada berita tentang Bill Gates gitu kan. Tapi kalau ini kita mau baca, ya udah semuanya akan keluar gitu kan, satu berita. Nah, itu perbedaan dari media cetak dan media online ya, teman-teman. Nah, kalau di media online ya, teman-teman, dia akan ada rekomendasi untuk berita lain gitu, kayak gini kan. Ketika kita baca berita tentang Bill Gates, Melinda cerai gitu kan, ternyata di dalam berita itu ada rekomendasi berita lain. Kalau media cetak nggak ada, dia hanya fokus pada ini misalnya status BW di tangan presiden. Ya udah, bagian ini hanya membahas tentang BW berita BW saja. Ini juga tentang berita ini saja. Ini juga tidak. Di dalam sini tidak ada rekomendasi berita lain gitu yang juga terdapat di berita ini, di koran ini gitu kan. Berbeda dengan bentuk online gitu kan. Nah, itu adalah karakter dan perbedaan dari online dan cetak gitu. Nah, seperti yang tadi juga udah kita lihat, selain dari perbedaan online dan media cetak, karakter lainnya itu koran, seperti yang kita ketahui kan ada yang koran harian, bahkan dalam sehari itu ada 2 kali cetak dulu tuh ya. Jadi Kompas pagi, Kompas petang gitu kan. Kompas petang itu akan ada dari pukul 3 sampai malam. Jadi beritanya itu adalah pembaruan atau update dari berita yang pagi. Yang pagi itu biasanya dari pukul pukul 5 pagi itu sudah didistribusikan. Nah, sampai nanti berita misalnya di halaman paginya membahas tentang vaksin pertama, tahap pertama. Nah, di hari yang sama itu sudah ada update data misalnya di vaksin tahap pertama. Pagi, untuk berita pagi itu baru 100.000 yang sudah divaksin misalnya. Nah, pas setengah hari itu ada perubahan data dari 100 misalnya 200. Nah, nanti di Kompas petang itu diupdate berita itu gitu loh. Jadi bisa jadi satu surat kabar itu dalam sehari dia mencetak 2 kali. Bisa jadi hanya sehari sekali cetak, ada juga yang 2 mingguan cetak, ada juga yang mingguan cetak, bahkan ada yang bulanan ya kan, kayak misalnya tabloid gitu, tabloid Pulsa itu 2 mingguan, tabloid Nova 2 mingguan, ada majalah Trubus bulanan, ada majalah Bobo itu mingguan. Jadi itu ya karakteristik untuk periodikal.
Nah, dan juga beritanya dia faktual dan aktual dan universal. Maksudnya itu adalah sifatnya menyeluruh gitu. Bisa mengcover ke semua gitu. Nah, karena dia juga bentuknya cetak, dia sendiri sebenarnya media apapun, media komunikasi apapun sudah bisa didokumentasikan ya. Baik itu media cetak, baik itu radio, baik itu televisi, itu sudah terdokumentasikan gitu kan. Cuma bentuknya beda-beda. Kalau koran ya bentuknya nanti cetakannya itu adalah kertas gitu kan. Dokumentasinya dalam bentuk kertas gitu kan. Kalau misalnya radio dokumentasinya ya bisa dalam bentuk bit data, rekaman gitu kan, rekaman suara yang tersimpan nanti dalam bentuk megabyte atau data ya, besaran data gitu kan. Terus juga kalau misalnya kayak TV juga sama dengan radio, dia pakai data ya kan. Tapi dokumentasinya juga dalam bentuk rekaman, sama radio dengan TV sama rekaman. Dan bisa diakses sebenarnya kan. Diaksesnya itu apalagi sekarang media daring itu yang sangat mudah sekali untuk mengaksesnya. Biasanya kita bisa masuk ke websitenya ya kan, RCTI misalnya. Kita mau lihat siaran-siaran RCTI karena sekarang rata-rata ya televisi itu dia sudah punya YouTube masing-masing ya kan, channel YouTube masing-masing ya kan. Jadi ketika kita merasa ketinggalan gitu episode apa sih sekarang yang sinetron yang paling hits di Indonesia sekarang? Apa Mbak? Miss? Si Andin. Andin? Gak jelas Mbak, punten. Apa sih cinta? Iya, Ikatan Cinta. Oh, Ikatan Cinta, ya Allah. Saya kelihatan banget ya Allah. Nggak update dengan sinetron. Nah, ada nggak yang merasa ketinggalan terus nanti akan cari nih di YouTube channelnya RCTI, tinggal klik Ikatan Cinta episode berapa, nanti akan keluar kan. Bahkan di YouTube sendiri sebenarnya kalau teman-teman sendiri udah sering ngelihat Ikatan Cinta misalnya ini bentar. Saya harus pindahkan dulu biar bisa terlihat. Nah, kita cek ya Ikatan Cinta. Nah, itu kan langsung keluar gitu. Tanpa kita masuk ke channel RCTI, bahkan channel-channel lain itu sudah punya gitu, sudah punya dokumentasinya. Jadi zaman sekarang ini ya, media komunikasi apapun itu sangat gampang ditemukan dokumentasinya. Semua orang tuh udah seperti mendokumentasikan sendiri gitu loh, media-media komunikasinya. Banyak sekali, ya ampun. Seorang istri, aduh sampai episodenya berapa ini? 174. Wow. Itu ya teman-teman. Dan untuk berita surat kabar sendiri atau media cetak, jenis beritanya itu tidak hanya berita langsung ya kan. Tadi juga di awal saya udah bilang ada feature itu lebih bahasanya itu lebih lebih emosional lagi. Ada bahkan ada kiasan-kiasan. Kenapa? Karena kalau berita langsung ini dia hanya menyampaikan report dari kejadian di sekitar gitu kan, yang memiliki nilai-nilai berita yang kayak 5W1H gitu kan, dan juga layak untuk diinformasikan gitu kan. Kalau feature biasanya dia berisi tentang
lebih kemana ya, lebih ke emosional sekali, kayak misalnya kehidupan apa namanya, kehidupan pemulung gitu kan, kehidupan pemulung di bawah jembatan misalnya. Nah, bahasa feature dan bahasa berita itu sangat beda. Ketika bahasa berita itu kaku gitu kan, lebih formal. Nah, kalau bahasa feature itu lebih emosional, dia ada nanti bahasa-bahasa yang menggugah gitu kan, untuk menarik emosi masyarakat gitu kan. Lebih kayak non fiksi jadinya, kayak cerita-cerita novel jadinya gitu, jadi teman-teman. Saya jadi ketukar juga, Mans dan teman-teman. Selain itu juga, selain ada berita dan feature, dia juga ada opini ya, tajuk rencana atau artikel. Coba kita cek ya, ada nggak sih tajuk rencana dan artikel. Nah, ini contoh dari yang media online ya. Kita lihat di sini ada apa tidak, kolom. Tadi saya ada lihat kolom. Nah, ini dia. Ini ada ya kolomnya ya. Kolom itu, nah. Nah, dia bahasanya lebih santai kan ya, tuh. Ini contoh-contoh kolom ya. Kita lihat kolom. Kolom ini yang menulis teman-teman ya, bukan bukan reporter, bukan editor ya kan. Orang yang membaca koran itu sendiri gitu loh. Jadi teman-teman bisa menulis satu topik ya kan, terus dikirim ke Kompas atau ke Detik atau ke Republik, terus nanti dari media ini, ketika mereka merasa cocok nih topiknya untuk terbitan minggu ini misalnya, dia akan mengambil tulisan teman-teman itu untuk dipublish gitu, untuk dipublish di kolom, di bagian kolom gitu kan, kayak gini nih. Kita lihat yang menulis kan bukan dari reporternya Kompas. Beliau ini penulis buku Rahasia Pemburu Beasiswa dan Pendiri Transformi. Penulis merupakan mantan jurnalis TV yang mendedikasikan dirinya di dunia edukasi teknologi untuk membantu individu dan organisasi mengembangkan dirinya secara global. Jelas ya, bukan orang di dalam lingkup Kompas. Itulah kolom ya. Jadi kolom itu dibuat oleh oleh pembaca, terus nanti dikirim ke media cetaknya, bisa jadi Kompas, bisa jadi Detik, bisa jadi Republik, dan itu nanti akan dipilih sesuai dengan topik-topiknya pada hari itu dan untuk dipublish gitu, untuk dicetak. Itu kolom ya. Adakah yang lain? Saya mencari tajuk rencana. Tajuk rencana itu yang buat adalah dari Kompasnya teman-teman. Dari bisa editor ya kan. Jadi ada satu topik juga, dan itu analisa dari editornya tentang satu kondisi yang bisa jadi ekonomi, bisa jadi politik. Nah, nanti akan dianalisa sama editornya, ini bagaimana sih kondisi saat ini. Tapi karakternya itu tidak panjang. Jadi opini dari editornya gitu. Kalau kolom adalah opini dari pembaca gitu. Oke, pojok surat pembaca. Surat pembaca beda lagi ya teman-teman. Kalau surat pembaca ini hampir sama dengan kolom sebenarnya. Jadi kalau kolom itu bisa panjang,
bisa menyeluruh detail sekali pembahasannya. Tapi kalau surat pembaca dia lebih kecil lagi. Biasanya hanya menepati segininya koran saja di pojok atas, terus segini doang gitu tulisannya, nggak terlalu panjang. Tapi kalau kolom tadi kan bisa setengah halaman itu membahas tentang apa yang ditulis oleh pembaca gitu kan. Tapi kalau misalnya surat pembaca biasanya segini doang. Bisa jadi tentang kritik gitu, kritik tentang tulisan dari yang sudah ditulis oleh reporter di minggu sebelumnya gitu kan. Jadi membahas tentang itu. Bisa jadi isunya tentang yang ada di sehari-hari gitu. Tapi dia tidak sedetail dari kolom gitu. Nah, di media cetak, terutama surat kabar, jenis iklannya itu ada 3 ya. Iklan display, baris, pariwara, iklan layanan masyarakat. Nah, teman-teman udah pernah belum sih lihat iklan barisnya Kompas? Jadi ya, Kompas itu, saya sering dulu lihat iklannya Kompas. Bisa jadi 2 halaman gitu kan. Nah, iklan barisnya tuh paling ada 5 baris, 10 baris, sampai 15 baris. Bisa jadi tentang iklan lowongan kerja, iklan rumah, sewa rumah, penjualan mobil. Tapi dia mini sekali, dalam bentuk ya cuma 5 baris ya, padat banget isinya ya, tahun misalnya iklan mobil ya kan. Dijual Toyota Avanza tahun 2000 mesin diesel misalnya, sudah sekian lama pakai, kilometer sekian, alamat, kontak misalnya, harga misalnya juga ada di dalamnya gitu kan. Itu adalah iklan baris. Jadi dia tidak ada sama sekali komponen lain kecuali teks itu, dan dia padat sekali, paling maksimal ya 20 baris, bahkan 15 baris itu udah paling banyak gitu kan. Dan kalau iklan-iklan pekerjaan juga banyak kolom baris gitu yang isinya tentang pekerjaan. Dicari editor untuk pre-wedding misalnya, bersedia kerja weekend, keluar kota, salary sekian, kontak gitu kan. Jadi dia padat sekali dengan informasi. Itu iklan baris. Kalau iklan display, dia hanya gambar saja. Jadi kebalikannya dengan baris ya. Paling ada 1-2 kata, dan itu hanya untuk men-highlight ya, menegaskan dari displaynya. Kita coba lihat ya. Di sini yang iklan. Nah, ini dia. Ini tuh kayak iklan, ini tuh salah satu iklan display, tapi iklan ini muncul ya kan, akan berbeda ketika kita buka di Taiwan dan kita buka di Indonesia, itu akan beda iklannya. Jadi tergantung dari demografi pembacanya gitu. Nah, ini namanya iklan display. Sedikit sekali teksnya, dia hanya memperlihatkan gambar. Terus mana lagi ya? Nah, ini juga. Ya, halo? Ada yang bertanya kah? Tadi kayaknya saya dengar ada yang masuk suaranya. Nah, ini nih ya. Kalau ini udah lumayan banyak ini iklan teksnya. Ini juga iklan display. Terus kenapa tadi ya sebelumnya, iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat itu biasanya kayak KB gitu ya. Di sini ada nggak ya? Coba kita lihat. Biasanya ada di edukasi, kolom edukasi.
Oh, jarang lagi ditemukan iklan masyarakat. Biasanya itu ya iklan masyarakat kayak COVID tadi itu sebenarnya iklan masyarakat, layanan masyarakat, tapi dia akan tampil bukan di media cetak ya. Biasanya kalau yang di media cetak itu tampilnya kayak dua anak cukup gitu kan. Itu iklan layanan masyarakat yang dibuat oleh ada Miss di YouTube kemarin kebetulan pas tugas 1 ada itunya. Saya nyari ada Miss di YouTube. Iklan. Nah, yang di media cetak layanan masyarakat. Yang di media cetak, Mbak. Yang di koran misalnya. Yang ada di koran. Nah. Jadi misalnya ini kan kita lagi kayak gini nih. Misalnya di sini nanti ada tulisan dua anak cukup. Nah, itu adalah iklan layanan masyarakat dari KB gitu. Tapi kalau bentuknya yang audiovisual ya banyak. Kayak tadi kan iklan COVID tadi kan yang dokter itu salah satu contoh dari iklan layanan masyarakat. Jadi kenapa dibilang layanan masyarakat? Masyarakat itu bisa mengakses servisnya dokter gitu kan, bisa mendapatkan konsultasinya dokter gitu setelah pesan ini disampaikan gitu kan harapannya gitu. Bener, yang paling banyak itu benar Mbak Dede benar tadi, paling banyak iklan ini itu ada di sela-selanya YouTube. Jadi nanti pas kita buka salah satu YouTube aja. Ini kelihatan nggak sih kalau saya buka website? Kelihatan ya? Kelihatan, Miss. Nah, misalnya kita buka satu channel saja kan 2 menit pertama lama juga ya. Oh, channel Mbak Lita coba. Apa ya? Saya lupa. Coba kita lihat dari sini. Perencanaan atau Mbak Nur Asia. Nih, pasti ada nih yang keluar nih. Nah, ini keren banget. Tapi nggak ada iklannya, belum ada iklan. Belum ada iklan ya. Belum ada. Channel saya biasa banyak iklan. Taiwan Music Diary Violin. Nah, di awal itu sudah ada iklan, gitu kan. Nah, iklan ini bisa bervariasi, bisa ini kita skip iklan ini. Oh, udah nggak ada lagi iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Nah, kayak gini ya. Jadi di satu ini nih ada keterangan nih. Advertisement 1 dari 2. Jadi setiap di awal YouTube itu dia dua iklan setiap di awal. Gitu. Nanti ada tanda-tanda kuning kayak gini, di tengah-tengah nanti akan muncul lagi iklan. Nah, iklannya itu bisa bermacam-macam dan rata-rata ya, kalau misalnya kita buka konten ini di Indonesia, itu akan muncul variasi ya. Salah satunya bisa muncul nanti iklan layanan masyarakat, bisa jadi nanti iklan pariwara, iklan komersil gitu kan, macam-macam gitu. Nah, kalau di media cetak ya dia hanya menampilkan gambar atau teks, gambar mix gambar dan teks gitu. Kayak tadi yang saya sebutkan, misalnya KB atau misalnya no drugs gitu kan, atau HIV/AIDS gitu. Tapi bentuknya adalah visual kalau di media cetak gitu. Nah, berikutnya media cetak itu tidak hanya surat kabar, juga ada tabloid. Nah, apa beda tabloid, majalah, dan surat kabar? Ada yang bisa bantu saya? Apa beda tabloid, majalah, dan surat kabar? Saya bisa jawab, Miss. Iya, keren banget.
Apa tuh Mbak? Mbak Suryati bukan sih? Suryani bukan? Kalau koran nih, kalau koran sama tabloid ini hampir sama, Miss. Cuma kalau tabloid itu ukurannya lebih kecil. Sedangkan kalau majalah itu lebih banyak gambar. Oh, begitu Kak. Oke, terima kasih banyak. Mbak siapa sih ini? Mbak Suryani. Suryati, Miss. Suryati. Yang dari Hong Kong bukan sih? Bukan, dari Taiwan, Miss. Dari Taiwan. Makasih Mbak Sri. Oke, Miss. Ya, kalau dari dimensi ukuran ya, tabloid itu lebih kecil. Majalah itu yang paling kecil mana ya ini? Oh, majalah lebih kecil lagi dari tabloid. Jadi yang paling besar adalah surat kabar, koran. Terus tengah-tengahnya nanti yang medium itu adalah tabloid dan yang paling kecil adalah majalah. Majalah itu kayaknya A3 kali ya ukurannya. Terus tabloid yang A3, majalah ini udah ukurannya ada A4. Sementara kalau yang koran itu 2 kali dari tabloid ukurannya. Gitu. Itu dari ukuran dimensi. Kalau dari konten, ada yang bisa bantu? Kalau koran isinya lebih kompleks, Miss. Yang mana? Koran isinya lebih kompleks. Lebih kompleks, maksudnya kompleks gimana, Mbak? Kan ada semua di situ kan, ada berita apa itu namanya internasional juga ada, biasanya diselipin. Terus berita artis, terus ada iklan baris. Terus pokoknya lebih lengkap gitu, Miss, lebih menurut aku sih, Miss. Komponennya ya, jadi ada berita, ada iklan dan lain sebagainya. Nah, kalau majalah dia tidak ada berita. Gitu. Gimana, Miss? Kalau majalah karena koran ada berita gitu kan. Di majalah ada berita nggak? Ada sih, Miss, tapi kayak beberapa gitu, cuma setahu aku sih majalah malah kayak lebih ke artis-artis gitu, Miss. Iya. Tergantung majalahnya, Mbak ya. Ada majalah benar. Dulu majalah artis itu apa ya judul majalahnya ya, lupa. Nova ya, kebanyakan juga ngomongin artis ya. Majalah Nova, majalah apa sih, majalah yang khusus artis. Jadi gini, ada lagi ide yang lain? Tadi ada selain suara Mbak Sri, tadi saya dengar ada suara-suara lain yang mau nyampein idenya. Monggo. Jadi kalau misalnya apa namanya berita di surat kabar dan berita di majalah, bahasanya beda, penggunaan bahasanya beda. Sama-sama mereka ada berita, tapi kalau berita di surat kabar itu dia pakai bahasa yang lebih formal, straight langsung. Tapi kalau majalah itu beritanya nanti bentuknya kayak feature, dia pakai bahasa yang lebih lugas, lebih santai, ada apa namanya yang bisa menggugah emosionalnya khalayak pembaca gitu. Nah, bedanya lagi apa? Kalau koran itu biasanya tidak pakai topik gitu kan, maksudnya semuanya ada di dalam situ. Benar kata Mbak Sri. Nah, kalau majalah biasanya dia pakai topik. Ada majalah khusus kayak gini kan, majalah holiday gitu kan, berarti dia hanya nanti topiknya adalah ya tempat liburan, destinasi wisata gitu kan, acara apa negara-negara gitu kan, tempat-tempat wisata di negara-negara atau budaya-budaya di negara-negara lain, makanan gitu kan, maskapai penerbangan atau transportasi lain gitu kan. Tabloid, nah ini contohnya tabloid pulsa, berarti isinya adalah ya tentang handphone, tentang provider, tentang beragam macam brand produknya handphone atau gadget lain. Bisa jadi nanti ada gadget tablet di dalamnya.
atau smartwatch. Jadi itu ya, tabloid majalah dia sudah lebih spesifik lagi. Jadi bahasanya tuh tidak semuanya tidak ada di dalam topiknya, udah mengerucut lagi gitu. Selain juga ukurannya yang berbeda gitu kan. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya, contohnya ya, bisa dicek website-websitenya. Nah, ternyata setiap media itu dia punya kelemahan dan kelebihan tersendiri gitu ya. Nah, seperti majalah misalnya, majalah itu ini kita tutup saja. Nah, majalah ya, kelebihannya itu apa? Karena tadi dia sudah ada topik-topiknya, jadi ya sasarannya tuh juga lebih spesifik gitu. Ada majalah Trubus. Kalau ada yang tahu majalah Trubus itu kan tentang tanaman ya kan. Tanaman, tumbuhan gitu kan. Nah, berarti yang membaca majalah ini adalah orang-orang yang memiliki hobi terhadap tanaman, ya kan. Lebih sudah lebih spesifik lagi gitu kan untuk targetnya. Nah, ketika itu sudah spesifik, jadi kalau mau menyampaikan pesan itu lebih efektif gitu. Ya karena yang dibutuhkan orang-orang yang membeli majalah ini ya berkaitan dengan tanaman gitu kan. Jadi apapun yang disampaikan lebih besar presentasenya untuk tujuannya efektif itu lebih besar persentasenya dibanding dengan koran, berita di koran gitu, pesan dari yang ada di koran gitu. Makanya dibilang tadi tingkat penerimaan halayaknya tinggi gitu kan. Soalnya kalau misalnya koran itu bisa dibaca oleh siapa saja, anak SD pun bisa membaca. Tapi apakah anak SD nanti misalnya isi beritanya tentang fashion misalnya, cara berpakaian di kantor misalnya. Yang baca adalah anak SD misalnya, karena korannya ada di perpustakaan. Akankah diikuti oleh anak SD pesan informasi yang tentang fashion di kantor? Enggak kan, karena ya anak SD yang mana ada punya baju kantor gitu kan, baju-baju kerja gitu kan. Dan mereka juga ngapain gitu loh, pakai baju itu ya. Kecuali kalau misalnya ada pesan cara berpakaian di sekolah misalnya yang sesuai dengan etika, rapi, ya kan, untuk rok di bawah lutut misalnya, kayak gitu. Karena tidak tersegmentasi koran, makanya penerimaan halayaknya itu tidak sekuat dari majalah gitu. Nah, karena karena majalah ini juga ada 2 mingguan, ada bulanan. Jadi rentan waktunya itu untuk dikonsumsi panjang ya dibanding surat kabar. Yang maksimal surat kabar itu ya paling 2 mingguan gitu kan. Paling cepat adalah alhamdulillah. Paling cepat adalah dalam sehari itu ada 2 kali cetak gitu kan. Pagi dan petang gitu kan. Terus bentuknya, formatnya. Formatnya untuk majalah lebih kreatif. Kenapa dibilang lebih kreatif? Karena dia tidak hanya lagi, dan juga kalau majalah itu lebih berwarna ya ketimbang koran. Kalau koran kan mostly kebanyakan dia hitam putih kan. Tidak seinteraktif dan tidak se-eye catching dari majalah. Yang terakhir itu kualitas tampilan visualnya lebih menarik, jelas, karena dia memakai kertas yang berbeda dengan koran. Kalau koran itu lebih tipis, jadi ketika ngeprint itu juga harus skala warnanya juga akan mempengaruhi gitu kan. Makanya kalau kita lihat warna gambar di koran dan di majalah, itu lebih menarik adalah melihat gambar di majalah ketimbang di koran, ya kan.
Dan bahkan kadang gambar yang di koran itu sama sekali tidak menyampaikan apa yang di realitasnya gitu kan. Banyak distorsinya karena kualitas dari warnanya, kertasnya, dan juga bahan-bahan yang dipakai di koran itu yang kenapa seperti itu ya? Karena mereka cuma dibaca satu hari itu kan, tidak mungkin akan dipakai kualitas yang bagus. Sementara kalau koran kan paling cepat adalah mingguan gitu kan. Makanya akhirnya pertimbangannya ya harus lebih, kualitasnya harus lebih baik gitu kan. Karena dia dipakai lebih panjang gitu kan, dibacanya, dikonsumsinya lebih panjang gitu. Nah, karena tadi waktunya yang lebih lama, artinya tingkat fleksibilitasnya sendiri terbatas. Jadi kadang ada informasi yang hari ini in banget, itu nggak bisa dimunculkan hari ini. Karena apa? Karena sudah cetak gitu kan. Majalahnya tuh sudah cetak di hari Senin misalnya. Baru Senin depan lagi akan cetak. Sementara ada berita yang sangat hangat tentang tanaman misalnya di hari Jumat atau di hari Kamis, tapi nggak bisa cetak, nggak bisa juga tersampaikan ke masyarakat gitu. Mau disampaikan ya nunggu lagi hari Senin ya untuk cetakan hari Senin kan, terbitan di terbitan berikutnya gitu kan. Makanya kurang sekali untuk fleksibilitasnya. Dan nah, karena tadi terbatas oleh waktu, akhirnya apa yang ditampilkan di majalah juga tidak up to date gitu kan. Dia jadi to date ya, lebih ya, makanya isinya juga tidak straight news kayak di koran gitu. Kalau koran kan ada kejadian hari ini kita bisa tahu gitu kan, langsung bisa tahu. Tapi kalau misalnya di majalah ada kejadian hari ini, tapi kalau sudah lewat cetaknya ya nggak bisa kita tahu gitu kan. Makanya isinya kebanyakan bukan berita-berita langsung yang straight news gitu, Bu. Kebanyakan adalah feature sebenarnya. Nah, harganya pun lebih mahal dibanding koran ya kan. Kalau koran tuh 4.500, kalau majalah itu bisa 20 ribuan, bisa 50 ribuan, bahkan ada yang ratusan ribu ya majalah itu. Nah, distribusinya juga terbatas. Benar, distribusinya juga terbatas. Untuk dapetin majalah Trubus itu kita, saya pribadi kan saya tinggal di Bengkulu ya. Itu nggak semua lapak-lapak media cetak itu punya menjual gitu majalahnya. Harus pergi ke Gramedia, ke toko-toko buku gitu untuk mendapatkan majalahnya gitu kan. Jadi distribusinya sangat terbatas gitu. Nah ini media luar ruangan. Media luar ruangan ini contohnya, kita lihat ya. Ini adalah contoh dari media luar ruangan ya, yang akan disetel. Saat ini, iklan di media luar ruang seperti billboard. Nah, ini contoh media luar ruangan ya. Ini di mana ini? Ini di Jepang, Miss. Iya, di Jepang. Di Jepang. Ya, tulisannya tulisan Jepang. Nah, dia tuh bisa di dinding-dinding bangunan, bisa di macam ini, kita lihat. Nah, ini yang di jalan ya. Terus kita lihat lagi contoh yang lain. Aja sebagai salah satu cara pencegahan agar tidak banyak. Jadi dia mengikuti bentuknya bangunan kan. Ini kayak gini nih, agak melingkar gitu. Jadi dia bisa TV ya kan, bisa layar TV LCD gitu,
yang dia dipasang di dinding-dinding bangunan, bisa dinding mall, bisa dinding kantor, bisa dinding apa namanya, asal itu bukan dindingnya apa namanya tempat-tempat bersejarah ya, kayak museum itu nggak ada media luar ruangannya, jadi pasti pakai sejenis yang ini tadi. Karena kan bangunan museum itu sendiri punya estetika ya, jadi nggak boleh di overlapping sama bangunan lain gitu. Kita lihat lagi contohnya. Nah, ini ya. Tuh, sampai dibikin sedemikian rupa, ada elemen-elemennya lagi. Ini contoh media-media luar ruangan. Nah, kalau di Taiwan pernah nggak teman-teman lihat di bus sendiri tuh ada iklan kan ya? Di bus, di mobil ya kan, dipasang iklan. Nah, itu juga media luar ruangan. Jadi bahkan sekarang itu manusia bisa jadi media luar ruangan. Jadi ada salah satu contoh iklan yang ditulis di tubuh manusia. Google. Di sini saya nggak dapetin contohnya, tadi juga saya cari nggak ada. Jadi ada satu apa namanya iklan yang dia menggunakan keningnya manusia untuk ditulis website. Nah, itu saya cari iklan itu tadi, tapi nggak ketemu. Jadi manusia sendiri bisa jadi luar ruangan ya, untuk dipasangkan iklan gitu. Itu contohnya, salah satunya itu. Nanti kalau misalnya ada saya bisa masukkan. Nah, ini kayaknya ada yang keliru, ini saya salah, sama dengan media itu saja. Nah, berikutnya buku. Jadi yang terakhir dari media cetak itu adalah buku. Ini contoh buku ya, ada buku fiksi dan ada buku non fiksi. Kalau buku fiksi itu berarti kayak novel, terus cerpen, komik ya kan. Kalau non fiksi itu ya buku pelajaran, buku-buku sejarah, buku-buku ini udah habis ya waktunya. Oke, baik. Teman-teman ada pertanyaan kah? Halo, ada pertanyaan kah? Atau ada ide sebelum saya tutup? Hah? Kenapa? Halo? Dari saya cukup is. Oke. Jadi ini udah fix ya, next minggu besok nggak ada ini ya, nggak ada pertemuan. Iya, Miss. Besok libur, Miss. Oke, libur. Selamat berlibur teman-teman. Yang merayakan Idul Fitri, selamat berlebaran. Yang nggak merayakan juga selamat bersukacita. Ya kan, pasti libur juga ya, mudah-mudahan semuanya dapat libur. Saya mohon maaf lahir batin ya, selama mengajar di 5 kali pertemuan ini pasti ada kata-kata yang menyinggung atau yang kurang berkenan. Saya mohon maaf lahir batin. Jangan lupa dilihat LMS-nya, nanti saya akan cek ya, yang tadi nilai-nilainya belum keluar akan saya laporkan ke line ya. Jadi siapa-siapa yang udah saya nilai, terus
nanti tolong teman-teman cek kalau misalnya ternyata tidak terlihat di LMS-nya, ya. Jadi bisa konfirmasi. Terus jangan lupa, kenapa, Mbak? Baik. Kalau tugas 2 emang belum keluar ya, Miss? Tugas 2 sudah Mbak Lita. Jadi saya sudah hari ini tuh tadi saya masukkan pukul 7 kan ya. Terus saya nggak cek lagi, ternyata saya keluar dari link. Nah, di situ saya masih aktif di LMS, masih ngecek LMS. Jadi semua tugas itu termasuk diskusinya sudah saya nilai. Nah, ternyata kan Mbak Lita ngelihat profilnya di LMS belum keluar ya. Tugas yang kemarin itu sudah saya nilai, bahkan tugas yang barusan minggu kemarin. Jadi semua yang udah ngumpulin itu 3 orang atau 4 orang gitu, 3 orang ya kalau nggak salah. Mbak Lita, terus ada Mbak Kiki, ada Mbak Nur Asia, itu nilainya 100 karena kumpulnya sebelum deadline. Jadi 3 itu saya udah nilai nilainya 100. Nah, itu kelihatan nggak di LMS Mbak Lita sekarang? Yang baru minggu kemarin, minggu keempat. Punya saya udah kelihatan, Miss. Alhamdulillah udah kelihatan. Diskusinya udah kelihatan, Kak? Tadi emang nggak ada sih. Udah ya. Terus ada maksudnya saya belum. Oke. Nah, takutnya ada teman-teman yang ngumpulnya itu bukan di LMS. Takutnya ada yang belum yang ngumpulnya bukan di LMS, sama saya sudah tidak terrecord lagi. Nah, itu yang saya tadi di LMS. Yang di LMS tapi belum keluar ya Mbak nilainya? Iya, tadi soalnya saya baru upload di 7-Eleven, soalnya gak ada sinyal. Oke. Kalau misalnya ini nanti saya cek lagi, saya nilai langsung, dan yang ngumpul di line itu nanti kalau bisa kita pindahkan ke LMS ya. Kalau bisa kita pindahkan ke LMS, jadi nanti ada reportnya semua terdeteksi. Buat teman-teman ya yang belum mengumpulkan, ini ada terakhir ya, kesempatan terakhir. Saya udah bikin link sesi terlambat kedua, dan itu saya nggak akan bikin link terlambat lagi. Jadi mohon buat teman-teman yang belum buat tugasnya dibuat ya teman-teman, karena itu juga minimal teman-teman ngerjain tugasnya itu ada 3 kali ya untuk dapetin persentase nilai dari tugas gitu, minimal. Nah, kalau misalnya lebih dari 3 kali teman-teman udah ngumpulin tugas, artinya ada tambahan nilai yang disimpan oleh teman-teman gitu kan. Kita kan udah, ini kayaknya yang kemarin tugas ketiga dan ini nanti ada tugas. Nah, jadi nilai itu akan di-save buat teman-teman gitu. Dan juga untuk YouTube channelnya. Dan saya sangat apresiasi, saya lihat kontennya bagus-bagus. Kayak Mbak Nur Asia itu bener-bener menyiapkan dia, sampai editnya juga bagus. Yang Mbak Lita cara berkomunikasinya juga udah kayak reporter. Yang Mbak Kiki pokoknya yang hari ini yang saya lihat yang minggu kemarin itu keren-keren semua tugasnya. Kalau ada nilai di atas 100, saya mau kasih di atas nilai 100 sebenarnya. Tapi presentasi nilai kita kan dari 50 sampai 100, 25 sampai 100 gitu. Jadi ini ya ampun, oke. Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan, saya tutup ya teman-teman. Ketemu lagi di minggu besoknya lagi ya, pertemuan ke-6. Bener kan? Iya, Mi. Oke, mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.